Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kreatif merupakan pilar kemajuan perekonomian di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita dukung produk kreatif lokal Tanjung Pinang. Kota gurindam, negeri yang aman. Tempat bahasa negeri bergaung. Produk lokal tak pandang zaman. Mari dukung ekonomi kreatif Tanjung Pinang. Terbang rendah si burung dara, dari hilir terbang ke hulu. Salam sembah pembuka bicara, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan utama para pelaku ekrab sebagai penggerak industri pariwisata pasca pandemi adalah ruang promosi, publikasi, dan akses pasar. Untuk itu, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berinisiatif memfasilitasi ruang promosi untuk para pelaku ekrab subsektor kuliner, fashion, dan kria lewat produksi video promosi ekrab. Semoga video promosi ini berdampak positif dalam mempromosikan produk ekrab khas Tanjung Pinang dan membuka akses pasar untuk meningkatkan penjualan produk, sehingga pelaku ekrab mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan serta membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Dari jauh mata memandang, ombak menderu di tengah samudera. Belilah produk lokal Tanjung Pinang. UMKM maju, masyarakat sejahtera. Laju-laju perahu laju, laju menuju ke Tanjung Siambang. Ekonomi kreatif terus maju, pariwisata semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa gitu. Jadi kita harus bangkit lagi, kita belajar. Kita belajar dari kesalahan kita tuh apa sih gitu kan. Nah, nanti insya Allah akan ketemu itu dia punya kesalahan kita harus perbaiki segera gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvita Sandra dari Elvita Kitchen. Alamat usaha saya di Jalan DI Panjaitan, Gang Putri Singkep, Blok B nomor 1. Saya memulai usaha ini sudah semenjak COVID, adalah sekitar 3 tahun. Sekarang alhamdulillah setelah ada medsos ini sangat membantu, apalagi banyak pelatihan-pelatihan yang dikasih dari instansi terkait. Yang dulu kita tak tahu, sekarang jadi tahu. Jadi yang dulu mungkin kemasan kita tidak bagus, sekarang udah bagus gitu. Alhamdulillah lah. Produk saya ini aneka rendang. Ada bermacam-macam rendang yang saya produksi. Alhamdulillah untuk saat ini ada rendang ikan bilis yang mengusung kearifan lokal. Saya menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas, terus ya sampai di rumah dibersihkan, dicuci, terus menyiapkan bumbu. Setelah itu ya dimasaklah sesuai dengan apa yang kita produksi, rendang telur atau rendang daging gitu kan. Namanya usaha pasti ada jatuh bangun, terutama dalam memproduksi. Terus kita terus belajar terus lah. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dapat ke titik yang tahan 1 bulan di dalam kemasan itu.
kita ada penambahan seafood di dalamnya. Seperti gonggong, seperti kerang gitu. Jadi setiap memakannya pasti ada ketemu itu. Ada gonggong kerangnya gitu. Jadi itu ciri khasnya. Jangan berhenti berusaha, dan yang pasti itu minta sama Allah. Minta sama Allah supaya dimudahkan dan dilancarkan. Harapan saya mudah-mudahan rendang Univita ini disukai Tanjung Pinang ini dan keluar daerah, kalau bisa sampai ke luar negeri. Rendang Univita enak, praktis, cocok untuk oleh-oleh. Buat pelaku usaha yang baru, sebaiknya mereka tidak cepat putus asa. Apapun rintangan yang mereka hadapin harus diyakini kalau usaha yang mereka jalani pasti akan sukses, pasti akan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Siregar. Saya owner dari Queen Snack and Cookies. Beralamat di Jalan Garuda, Batu 8, Perumahan Pelita Indah 2, Blok C nomor 9. Produk unggulan dari Queen Snack and Cookies, Sultan Roll Cake, di mana Sultan Roll Cake ini dibuat berdasarkan pesanan. Terus kita handmade lukis bunga atau gambar lainnya gitu. Di usaha ini saya dapat mengembangkan kemampuan berkreativitas, inovasi dalam bidang kuliner, di mana saya juga bergabung dalam berbagai macam komunitas kuliner lainnya. Proses produksinya seperti kue, seperti mana biasanya, tepung, segala macamnya, telur, itu di mixer, diadon sampai putih kental berjejak, ditambahin mentega cair, diaduk lagi, dimasukin ke loyang. Terus tuh kita ambil sedikit buat hiasannya, lukisannya. Terus kita bakar, udah matang, kita balikin di kain. Kita masukin, taruh di kain, baru kita isi selai apa yang mau diisi, baru kita gulung. Saya memulai Queen Snack and Cookies ini dari tahun 2019, di mana awal-awal kami merintis ini produksinya masih sedikit. Dalam satu minggu hanya memproduksi 20-30 pieces. Terus kita juga ikut-ikut bazar gitu. Alhamdulillahnya per bulan kita bisa mencapai 30-40 kilo. Terus jangan sampai cepat berpuas diri. Kita juga harus tetap melakukan inovasi pada produk kita. Sultan Roll Cake made by order dijamin selalu baru dan fresh. Teman-teman yang baru memulai usaha tetap semangat, jangan pantang menyerah. Walaupun kita telah jatuh, tetap aja bangkit. Nanti kita akan memetik hasilnya yang lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahayu Dewi Astuti. Alamat Jalan Garuda, Pelita Indah 2, Blok C nomor 33, Batu 8 atas. Saya owner dari Lestari. Saya memilih ekrab ini karena ingin menampilkan bakat selain dapat menghasilkan pemasukan, kita bisa menghasilkan bakat dan kita bisa menambah wawasan
bersama teman-teman yang punya usaha kuliner. Jadi kita bisa berbagi ilmu. Usaha kreatif saya adalah pisang sale lestari ini. Berbahan dari pisang barangan. Selama ini kan kita pisang barangan kan banyak di daerah Pinang ini. Jadi saya mengambil inisiatif kenapa pisang barangan itu nggak kita olah. Kita buat seperti pisang sale. Selama ini kan pisang sale itu kita ngambil dari luar. Jadi saya ada ide kenapa di Tanjung Pinang kita nggak bisa buat. Sementara saya bisa buatnya, jadi saya buat olahan dari pisang barangan dan hasilnya seperti ini, pisang sale. Prosesnya pertama pisang itu kita beli dulu, kita kupas, kita jemur. Kita jemur di matahari paling lama 5 hari. Itu kalau panas ya, tapi kalau tidak panas kita menggunakan oven. Awal mulanya saya memasarkan produk ini, saya mendekatkan diri dulu kepada yang punya warung kecil itu. Saya menawarkan, boleh tak pisang sale saya ini masuk, gitu kan. Ya seperti itulah saya dari warung-warung dulu. Habis itu saya ikuti proses dari teman-teman gimana cara membuat PRT, halal dan segitunya. Selain itu saya memasarkan di media sosial, di Facebook, di IG dan di WA. Suka dukanya merintis usaha ini posisi waktu hujan kita kan proses penjemuran. Itu sedihnya di situ, dan waktu pandemi ini sisinya situ, pandemi ini kita pemasukan tidak ada. Di tahun 2022 ini produk unggulan saya adalah pisang salai. Selain pisang sale itu saya ada produk lain, akar kelapa, kue bawang, stik ubi ungu, keripik tales, dan keripik pisang. Pisang sale lestari, manis dan gurih, enak sekali. Saya harap jangan putus asa. Jangan putus asa, kadang-kadang memang perjalanan itu tidak semuanya mulus, memang ada ombaknya, ada batu-batunya. Ya harus tetap semangat, jangan putus asa, jangan merasa bahwa produk kita itu nggak laku. Kita harus yakin produk kita itu pasti bisa diterima. Nama saya Alvino Pangestu, owner dari UMKM Bintan Snack Millennium yang beralamat di Jalan Matador, Gang Tengah, nomor 13. Saya memilih usaha ini awalnya itu karena saya pikir untuk mendapatkan bahan bakunya itu gampang. Karena kita ini kan kepulauan, jadi untuk mendapatkan ikan itu sangat mudah sekali dan dengan harga yang terjangkau. Dan saya amati ternyata orang Indonesia ini sukanya makan kerupuk. Jadi kalau makan itu walaupun sudah ada lauk, daging, ikan segala macam tetap harus pakai kerupuk. Produk kita itu ada ikan, terus ada ikan itu ada ikan tenggiri, terus ada ikan tamban, ada udang, ada sotong, terus juga ada gonggong. Kalau alur prosesnya itu misalkan ikan, daging, saya kan sudah beli daging ikannya, udah beku, terus kita towing, kita rendam air kira-kira setengah jam, agak lembek, kita giling, kita aduk merata semua, baru kita masukin ke molen pengaduk. Nah nanti setelah itu dikukus, setelah dikukus angkat jemur. Nanti kita diamin 1 malam, baru besoknya kita isi, kita packaging, baru didistribusi. Kita cara memasarkannya itu yang pertama secara offline, yaitu kita langsung ke supermarket, ke swalayan, ke toko-toko, juga ke tempat toko oleh-oleh, pasar oleh-oleh juga kita masukkan. Nah untuk online-nya kita biasanya lewat Facebook ada, lewat Instagram. Memulai usaha itu ya istilahnya nggak bisa seperti sekarang ini, kalau beli
Tepungnya paling-paling itu 1 sak, 2 sak. Makin bulan, makin tahun itu agak ada peningkatan. Terus sampai tahun 2009 itu saya dapat piagam penghargaan dari gubernur. Nah, dari situ menambah semangat. Nah, ternyata setelah itu setiap tahun itu kita dapat penghargaan terus sebagai UMKM terbaik Kepri. Kerupuk Bintan Snack Millennium dijamin rasanya enak dan gurih. Maknyus. Semangat, percaya diri, karena tanpa percaya diri yang kuat, pengusaha nggak bisa tumbuh itu. Karena jiwa pengusaha itu harus tangguh, harus kuat. Untuk pemula ini ya perlu belajar dari senior-senior gitu, gimana caranya bisa tampil, produk kita bisa tampil keluar, produk kita bisa diterima di masyarakat. Kita perlu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryani, biasa disapa dengan Yani. Nama usaha saya Sri Lancar yang berdomisili di Jalan Raya Uban, Gang Bambu Kuning, Perumahan Grand Pesona Mutiara, Blok H nomor 2. Alasan saya memilih menjadi pengusaha ekrab itu salah satunya adalah ingin bisa menggaji diri sendiri dan ingin bekerja sesuai dengan jadwal yang saya punya. Kemudian juga ingin bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jenis usaha Sri Lancar untuk produknya sendiri cukup lumayan banyak, Pak. Kami punya produk seperti kami punya prong, kemudian kami punya gecilas, kami juga punya kezuku. Terus kami juga ada produk lain seperti mie hijau, mie joyo. Terus kami juga memproduksi kulit dimsum dan kulit pangsit. Hari ini kita akan mengangkat mie joyo. Untuk alur pembuatannya sendiri adalah yang pertama kita persiapkan bahannya. Di antaranya adalah terigu, telur, garam, dan sawi. Kemudian kita memblender sawinya dan membuat sawi menjadi jus sawi. Mie-nya kami punya 2 versi, ada mie yang kering dan ada mie yang basah. Kemudian kalau yang keringnya kita akan membuat khusus untuk mie ayam. Dan untuk mie ayamnya kita menggunakan Mika kemasan 500 gram. 2015 kami sudah mulai merintis. Awal membuat usaha ini pertama sih kita iseng mengisi waktu. Kemudian kita coba tester-tester ke kawan-kawan, alhamdulillah banyak yang bilang enak-enak, jadi kenapa nggak dijual? Akhirnya kami lempar ke pasaran. Sekarang alhamdulillah Sri Lancar walaupun diterpa dengan pandemi yang luar biasa, alhamdulillah masih bisa beroperasi. Untuk pemasaran kami apalagi di saat pandemi kami lebih mengarah ke online. Walaupun di masa pandemi, alhamdulillah kami juga mempunyai produk-produk unggulan yang memang cocok dan pas untuk dipasarkan di masa pandemi. Sri Lancar, dapat rasanya, lancar rezekinya. Jangan cepat putus asa. Kalau gagal, ulang lagi. Dan kalau bisa, jangan sekali-sekali produk udah jalan, udah laku, kurangin rasanya. Jika perlu, perbaiki rasa. Nama saya Bonak Chandra, pengusaha kerupuk Wirya Rezeki. Usaha saya ini dimulainya sejak tahun 1988. Saya memilih jadi pengusaha ekrab ini karena modalnya nggak terlalu besar, perputaran modalnya cepat, dan bahan bakunya tersedia di Tanjung Pinang. Produk unggulan saya, produk kerupuk siput gonggong,
kerupuk rasa otak-otak, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk siput rangah, dan kerupuk stik kentang. Di produk saya ini saya ada sediakan juga kerupuk yang belum digoreng, yang masih mentah. Ikan datang saya cuci, timbang, saya cuci, dan saya pisahkan antara daging dan tulangnya. Lalu saya bekukan dulu. Besoknya saya campurkan dengan bahan tambahan pangan. Lalu saya diaduk dan dicetak, dimasak, lalu dijemur. Setelah dijemur, kami stok mentahnya, lalu kalau jika perlu kami langsung bisa digoreng dan dikemas, dipasarkan. Saya pasarkan produk saya secara langsung ketemu dengan pembeli dan secara pakai media sosial. Jadi saya pertamanya mulai usaha kerupuk inilah alatnya yang saya pakai untuk gerek kerupuk Bandung mulanya. Akhirnya ada perkembangan pasar, saya kembangkan produk saya dengan produk-produk lain. Jadi pasarannya udah di supermarket, lebih luas lah pasarannya. Ya, harapan saya ya supaya usaha saya ini makin maju dan bisa ekspor kemana-mana. Kerupuk Kiria Rezeki, oleh-oleh khas Kepri. Pelaku usaha yang baru mulai mau bangun, mungkin ya jangan menyerah, berani mengambil risiko besar, siap untuk jatuh. Tapi begitu jatuh, bangun lagi, jangan melihat ke belakang. Nama saya Ferry Krishna, saya pelaku aircraft di bidang otomotif dengan nama Yahaha Motorcycle Garage yang beralamat di Jalan Hanjoyo Putro, kilometer 9, Perumahan Nusa Indah. Saya menjadi pelaku aircraft tujuannya membangun relasi dan meningkatkan promosi saya hingga keluar. Dari mulai kota Tanjung Pinang sendiri hingga kota Batam dan Kepulauan Riau lainnya. Beberapa jenis usaha dari Yahaha sendiri ada beberapa part-part item dari motor dan beberapa jenis motor, yaitu cover racer, chopper, bobber, bright style, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya menunjukkan beberapa part, yaitu springer, biasa disebut sok depan, ini tangki, frame, foot pack, jok, electric box, fender, knalpot, footstep belakang, dan masih banyak yang lainnya. Kalau alur produksi, di sini ada contoh beberapa jenis motor chopper. Jadi untuk step awalnya kita memproduksi ini, yang paling pertama itu adalah kaki-kaki. Adanya ban, depan belakang, dan mesin. Jadi untuk merakit chopper ini kita sudah mengetahui ukuran ban dari depan dan belakang dan ukuran badan si pengguna, baru kita mulai membuat frame-nya. Posisi tangki sesuai selera dari penggunanya. Jok ada beberapa model, ada single seater seperti ini, ada double seater, terus ada yang namanya sisi bar. Jadi ketika nanti motornya udah beres, dari kita sendiri untuk mempromosikan motor tersebut dengan karakter dari seseorang itu yang berbeda. Pengguna motor dari Yahaha sendiri, semua boleh sama namanya chopper, tapi bentuknya dan konsepnya
sesuai dengan karakter si pengguna. Saya sendiri memasarkannya lewat sosial media dan saya harus membuat satu event. Jadi event pun harus berjalan, itu menjadi juga untuk promosinya saya sendiri. Dan bukan saya sendiri aja, ada bengkel beberapa yang lainnya juga bisa ikutan. Yamaha Motorcycle Garage, no paper, no problem, chopper forever. Terus belajar ya, karena setiap hari kalau sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, setiap hari itu adalah belajar. Belajar mengenali apa-apa saja yang perlu untuk supaya usaha kita itu terus berkembang. Kenalkan, nama saya Siti Nurika, saya owner dari Sedap Rasa Filvi yang beralamatkan di Kampung Sumberrejo, RT 1, RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Berawal dulu suami saya itu ada tanggungan, jadi yang mengakibatkan kondisi perekonomian saya, uang belanja saya dipangkas oleh suami saya, sehingga tidak mungkin saya mengurangi nilai gizi dari keluarga saya, sehingga terdorong untuk menghasilkan sebuah produk yang untuk dijual gitu. Jadi karena latar belakang saya dulu adalah seorang sales, saya ingin menjual sesuatu tapi tidak tahu. Pas uang belanja saya pas-pasan, saya pergi ke warung mau beli bawang goreng dengan kemasan yang kecil itu tidak ada. Nah, disitulah timbul ide saya, kenapa saya tidak memproduksi sendiri bawang goreng ini. Alur produksi di rumah produksi kami itu mengacu pada standar operasional prosedur yang saya bikin. Gitu. Nah, awal pertama kali kan memang kami bikin bawang goreng. Nah, takaran-takarannya itu saya kemas dalam SOP tersebut. Setiap pagi tukang ngupas bawang itu datang ke sini untuk mengambil bawang yang mau dikupas, kemudian dibawa pulang. Kemudian setelah selesai dikupas, diantarkan kembali ke rumah produksi kami. Kemudian di sana langsung masuk ke proses pencucian, dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu kemudian masuk ke area pemotongan. Nah, dipotongnya itu sesuai dengan ketebalan yang setelah ditentukan di dalam standar operasional prosedur itu. Gitu. Kemudian masuk ke area penggorengan. Kemudian di situ masuk ke area penirisan minyak pakai mesin spinner gitu. Sehingga benar-benar tidak ada kandungan minyak di dalam bawang gorengnya itu, menghasilkan bawang goreng dengan kualitas yang baik, crispy, dan tidak mengubah aromanya gitu. Kemudian masuk ke area packaging, ditempel expired date-nya, masa berlakunya gitu. Lalu kemudian kita antarkan ke outlet-outlet di modern market dan tradisional market. Nah, suka dukanya ketika bahan baku melonjak naik, modal kita kurang, itu pernah juga terjadi. Terus ditolak oleh outlet-outlet atau warung-warung, itu juga sering terjadi gitu. Harapan saya ini perusahaan jadi lebih besar ya, kalau bisa untuk anak cucu saya nantinya gitu. Sedap Rasa Filvi, rasa Nusantara mendunia. Untuk usaha harus dimulai dari yang hobi ya. Hobi yang diminati apa, dalam bentuk apa, kuliner kah, fashion kah. Jadi kalau berawal dari hobi itu insya Allah menjalaninya akan lebih enjoy gitu, lebih bisa menikmati naik turunnya, promosinya gitu. Pokoknya lebih menjiwai lah kalau misalnya kita membuka usaha dari hobi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni. Saya adalah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang fashion.
Nama brand kami adalah Kaos Kacel Kepri yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Batu 8 Bawah, Kota Tanjung Pinang. Awal mulanya kita berdiri, Kaos Kacel Kepri berdiri pada tahun 2013. Nah, saat itu di Kota Tanjung Pinang itu wisatawan atau pengunjung yang datang ke Tanjung Pinang agak kesulitan untuk mencari oleh-oleh khas Tanjung Pinang ya. Jadi karena domisili kita di Tanjung Pinang, lalu suami juga passionnya di desain, jadi kita coba angkat oleh-oleh sejenis fashion yang mengangkat Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau gitu. Jenis usaha kami adalah dalam bentuk fashion, lebih kepada kaos oleh-oleh. Jadi kaos oleh-oleh itu mengangkat kearifan lokal Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau. Jadi awal mula produksinya dimulai dari desain. Desain itu nanti di print, kemudian masuk ke bagian produksi sablon. Nah, setelah di sablon ada proses yang namanya press. Jadi sablon yang sudah dikerjakan ini harus dipres dulu di suhu 170 derajat Celcius agar tahan lama ya, ketahanannya lebih lama gitu, lebih awet gitu untuk sablonnya sendiri. Kemudian setelah dipres bisa langsung di packing atau di display. Produk ini awal mula berdiri tahun 2013, saat itu kan sosial media belum begitu booming seperti sekarang ya. Jadi dulu kita biasanya pakai katalog, kita print katalog, lalu kita bagikan ke beberapa, misalnya di universitas gitu atau di kantor-kantor gitu. Nah, kemudian dari mulut ke mulut, selain itu kita juga memasarkan di sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Di 2022 kita ada setiap tahun biasanya kita ada desain terbaru ya. Untuk 2022 ini kita ada desain baru yaitu Tugu Siri Emas Tanjung Pinang. Karena ini di Tanjung Pinang juga ikon terbaru di Tanjung Pinang kayaknya ya. Jadi kita buat desain ini dalam bentuk kaos seperti itu. Kaos Kacel Kepri punya. Pemula atau yang ingin berkecimpung di usaha kreatif craft ini, terutama handicraft, harus rajin browsing, cari referensi, telaten, terus belajar dan mencoba gitu. Kalau nggak dicoba, kalau nggak dilatih, dan kita nggak akan tahu hasil karya kita itu sudah sampai mana hasilnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Senen, pelaku kreatif craft di Tanjung Pinang. Untuk nama usaha saya, To Be Creative Craft, ini juga sudah terdaftar di HAKI untuk merek ya. Dan alamat saya di Jalan Matador, Gang Durian nomor 16, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Pinang. Selain saya hobi membuat sesuatu yang unik gitu ya, saya juga melihat peluang kerajinan itu di Kepri ini terutama itu masih sangat kurang gitu loh. Jadi kebanyakan souvenir atau apapun itu bentuk-bentuk yang sifatnya craft itu banyak diimpor dari luar, dari Jawa, dari Bandung, karena pelakunya di sini juga kurang gitu loh. Jadi itu saya lebih cenderung kenapa nggak kita kembangkan industri kreatif terutama di kerajinan ini gitu. Sebetulnya saya memproduksi itu sesuai pesanan aja, by order, custom ya. Kalau ada yang mau bikin plakat, kalau desainnya udah ada saya tinggal produksi. Kalau desain yang nggak ada ya termasuk saya yang desain gitu kan. Terus ada juga seperti hiasan dinding, dekorasi, nomor rumah yang dari kayu terutama ya. Karena itu bahan baku yang agak mudah kita dapatkan. Kemudian kadang-kadang juga ada meja kursi custom. Jadi nomor rumah ini itu kita bentuk dulu, kita desain, kita buat polanya, nanti baru kita potong. Setelah dipotong ya kita rapiin dengan amplas, kemudian baru finishing.
Ya, selama ini saya dari Facebook, Instagram, kemudian dari teman-teman, kolega gitu kan. Itu aja sih. Saya belum pernah bikin promosi yang gimana. Kalau untuk 2022 ini saya masih ke custom handicraft ya, baik itu nomor rumah, karena nomor rumah itu kan by order juga. Mereka lihat contoh di internet atau di apalah gitu ya, mereka minta bikinkan seperti ini, kita tinggal buat. Nah, dulu saya punya wacana pengen bikin satu sanggar. Tujuannya adalah kalau anak SMP atau SMA yang pengen belajar kerajinan, mainlah ke sini. Ya, harapannya saya masih tetap dapat orderan. Masih ada yang menghargai hasil karya saya. Kemudian bertambah peminat-peminat kreatif yang mau sharing, yang mau berbagi ide, dan juga ya berbagi rezeki lah. To be kreatif, menjadilah kreatif. Oke, sebenarnya Betuah juga termasuk baru, tapi kalau aku sih pribadi pengennya kita proses aja terus. Proses terus, riset terus apa yang hari ini kita bisa buat, kita riset, kita catat. Karena kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah bisa menduga-duga kapan produk kita tuh bisa meledak dan bisa besar ke depannya. Jadi terus proses, terus riset, dan kita harus upgrade. Kalau kita tak upgrade, kita tak akan bisa tahu. Dan kalau kita menutup diri, kita akan jadi orang yang selalu ya udah produk karya kok gitu-gitu aja, nggak akan bisa up. Perkenalkan, nama saya Tri Habib Habibimona. Saya biasanya memang bergerak di bidang UMKM ini di olah kain, batik, terutama ekoprint yang bernama Betuah Handmade. Kebetulan kita juga berdomisili di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, di Jalan Batu Lapan Atas, Jalan Abadi, di Gang Permata. Kita coba ngikutin beberapa training batik, terus jadi kayak tertarik nih. Pertama kita mulai dari batik tulis sama batik cap dengan pewarnaan tekstil pertama kan. Kita coba belajar, tanya-tanya sama teman-teman yang di luar nih, dan akhirnya itu yang membuat kita sampai sekarang tuh kayaknya kita bisa sih survive di UMKM di bidang batik ini untuk meneruskan proses produksi di Tanjung Pinang. Ekoprint ini adalah proses pentransferan warna dari daun-daunan. Jadi memang dia sifatnya kita ambil dari daun-daun yang ada di sekitar, terus kita treatment, ada beberapa treatment sehingga dia nanti menghilangkan juga daun-daunnya. Jadi memang semuanya produksinya dari alam. Kalau di Betuah ini kita memaksimalkan macam mana pewarnaan itu kita tetap ngambil dari lokal, kayak kulit mahoni, dari kulit kayu nyirih, jadi dari kulit kayu akasia. Jadi memang produk-produk Betuah ini lebih banyak yang sifatnya sustainable, ramah lingkungan. Untuk ekoprint itu yang pertama kain itu harus kita mordan dulu. Jadi ketika kain kita beli dari pabrik, dia pasti akan ada sisa residunya. Jadi gunanya kita rendam dulu untuk membuang sisa residunya, kita bisa gunain pakai rinso maupun tawas. Nah, setelah kita rendam, baru kita bisa melakukan. Dan daun-daun yang kita pilih itu sebenarnya ada beberapa daun-daun yang harus mempunyai tanin. Tanin ini maksudnya dia punya getah yang kuat. Nah, setelah itu kan kita bentang nih kain. Kain kita bentang, baru kita susun, baru kita tutup lagi dengan kain lagi. Baru digulung, kita gulung, proses gulung itu terus kita kukus 2 jam. Nah, setelah itu kain sudah bisa digunakan, dicuci bersih dan sudah bisa dijual. Cara pemasaran produk-produk kita ada di media sosial, juga ada di Instagram, kita juga ada di digital seperti kayak Bukalapak, di Shopee juga ada kita buka. Terus tapi memang lebih banyaknya kita masuk orderan itu cara penjualannya melewati Instagram. Di 2018 akhir tuh kita mulai untuk jalan, ya mungkin ada beberapa 1-2 pembeli, tapi kita tetap survive. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2019 kita bisa bekerja sama dengan Ekraf Kota Tanjung Pinang, bekerja sama untuk melakukan kegiatan ikon. Aku pengen melihat Betuah ini bisa mengedukasi untuk hari ini banyak komunitas-komunitas, mungkin ibu-ibu yang mereka nggak tahu nih mau kerja apa. Betuah Handmade, alam semula jadi. Untuk teman-teman yang baru mulai usaha dari Ekraf ini handmade, tetap semangat, terus yang pastinya harus mencari ide-ide kreatif. Terinspirasi dengan desain orang lain boleh, tapi jangan plek-plek ditiru gitu ya. Karena
hargai juga hasil dari ide kreatif orang lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astri Chandra. Saya salah satu pelaku ekonomi kreatif di bidang aksesoris handmade. Nama brandnya adalah Liluna Studio dan alamatnya di Jalan RH Fisabilillah Gang Bali nomor 8. Awalnya itu karena hobi ya, karena senang memakai sesuatu aksesoris bikinan sendiri. Nah, karena itu jadinya berlanjut gitu sambil kerja juga kadang-kadang. Karena namanya hobi, di waktu luang pasti berbikinan gitu. Oke, untuk di Liluna kita biasanya membuat produk-produk handmade aksesoris seperti misalnya kalung, gelang, cincin, konektor masker, dan juga strap masker. Terus juga ada beberapa produk-produk dari resin seperti misalnya tray atau coaster untuk gelas gitu. Oke, dari pertama bahan kita harus pesan dulu secara online karena biasanya tidak tersedia di Tanjung Pinang ini. Terus kemudian baru sebelum kita bikin itu biasanya kita desain dulu rangkaiannya, baru kemudian kita bikin, produksi, kita rangkai, dan terakhir packaging dan dikirim ke customer biasanya. Rangkaiannya sesuai dengan custom dari customernya gitu, mau minta jenis seperti apa. Oke, yang pertama saya pastinya dari marketplace, saya juga ada Shopee, terus kemudian di Instagram, rata-rata online, belum ada offline-nya. Yang pertama tuh suka dukanya ya, yang pertama namanya handmade, kadang orang nggak ngerti prosesnya itu tidak instan. Belum lagi kita punya ide ya, ide dan tenaga untuk bikinnya. Kadang orang maunya harganya yang murah aja gitu kan, padahal handmade ini kan nggak bisa kayak gitu ya, belum lagi bahan-bahannya. Nah kalau sukanya pastinya kita akan senang banget kalau misalnya lihat orang make karya kita, desain kita itu rasanya bangga gitu loh kan, dari hasil ide kreatif kita dipakai orang lain dan apalagi orang itu suka dan repeat order, biasanya itu saya senang sekali biasanya itu aja sih. Oke, jadi di awal 2002 itu strap masker ini yang paling unggul karena kita desainnya juga unik ya, orang pasti senang makainya, nggak bosan gitu harus pakai masker terus tapi tetap bisa gaya gitu. Nah produk yang selanjutnya adalah kalung. Kalungnya ini dari mutiara sintetis dan juga glass beads, itu ada manik-manik dari kaca dan juga dari akrilik. Nah ini biasanya desainnya sih simple, kalau pakai baju kaos simple gitu, pakai kalung ini jadi cantik banget gitu, jadi gayanya. Liluna Studio, be unique you.